Hari ini menjadi tarbiyah buat kita. Hari ini menjadi pelajaran buat kita bahwa saya, anak turunan guru kita, sayang sama orang tuanya. Saya katakan, orang kalau haul itu namanya sayang sama orang tua. Benar, doa sendiri terima, iya. Tapi kalau rame-rame nggak ada salahnya, betul nggak? Di tol kita sendiri bawa mobil, kebetulan rantai kipas putus, bingung kita sendiri, lu dorong tuh mobil, ya nggak? Tapi kalau 20 orang mantap coy, kita dorong ke pinggiran, kan derek kita omelin, ngapain lu derek pulang? Kalau rame-rame nikmat, maka anak mesti sayang sama orang tua, anak mesti cinta sama orang tua. Salah satu kecintaan itu haul hari ini. Kenapa? Anak mesti sayang sama orang tua. Sebab Allah berfirman di Al-Quran, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Telah mewajibkan atas Tuhanmu, janganlah menyembah selain pada Allah. Wa bil walidayni ihsana. Berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Bikin senang. Maka ada kalimat ihsan ditafsirkan oleh para ulama termasuk Kiai Abdullah Syafi'i, artinya ihsana, cintai kedua orang tuamu melebihi dia mencintai dirimu. Umpama nih contoh, ibu kita ngasih sirup marjan sebotol, umpama yang merah pandan wangi rasa kokonut. Ya bener kan? Umpama berarti anak mesti balas 3 botol. Wah. Ibu ngasih kita daging sekilo, anak mesti balas 3 kilo. Itu ihsan artinya. Maka saya katakan, anak kalau pengen berkah hidup, sayangi kedua orang tua. Saya jujur ngomong, hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul nggak? Hidup yang paling enak kalau orang tua masih ada. Betul nggak? Ayah sehat, ibu sehat, enak, minjem duit nggak bayar. Wah, tahu nih. Lu tajal nih. Minjem duit nggak bayar. Iya nggak? Nih contoh. Ya bener kan lo, ngaku tuh. Saya kasih contoh. Anak kredit motor Yamaha NMAX, ya kan? DP 3 juta, bulanannya 1.674.300. Dibagiin di jalan sama sales. Udah begitu baca, bahan ceramah gua nih. Motor hari Minggu datang, STNK belum rapi, dalam proses. Itulah di kredit modelnya begitu. Minggu datang, STNK belum megang, motor di teras. Bahasa kerennya test drive, bahasa Depoknya namanya dijajalin. Starter motor, cememeh. Motor baru, kiprok baru coy. Cememeh. Muter, keliling, tetangga nengok. Bang, baru motor bang. Baru. Mampir ke pos RW. Weh, nggak pakai nama, weh aja. Kawin, weh, sehat. Motor baru nih, mantap kata RW. Yang lama kemana? Ke laut, weh. Sombongnya keluar, weh. Dari kalang jelek. Markir, ngopi me RW di pos. Betawi berdua lagi main catur. Senyum aja Betawi. Orang Betawi model saya, tetangga punya motor ikut senang.
Tetangga bahagia, ikut senang. Orang senang, ikut bahagia. Itulah orang Betawi. Orang punya motor, ikut senang. Nggak ngatain, kagak. Dehem doang. Dehem. Motor baru nih. Paling 3 bulan diambil Ambon. Dalam hati. Saya. Bulan pertama lancar. Kedua lancar. Ketiga nyangkut. Gila loh. Datang debt collector berenam. Gila debt collector. Nggak pernah sendiri, berenam. 3 motor. Gua termos sama kopi. Dia mau ngopi di teras. Mau kemana? Duit nggak punya. Ke rumah teman nggak mungkin. Ke Pak RW? Dikatain RW. Makan tuh karang. Ke rumah orang tua. Ketok rumah orang tua. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibunya belum buka pintu, horden dulu gibas. Begitu dilihat, ya duit gue lagi nih. Nggak dibukain anak, dibukain duit gue ke laut. Tuh. Maka ada pepatah orang Jakarta, kalau begitu posisinya, sekering-kering jahe masih pedas. Pepatah orang Jakarta, sekering-kering jahe masih pedas. Jahe kering kita kasih air, tutun mata kita. Kenapa? Ibu sama anak punya hubungan khusus. Sebenci-bencinya ibu tetap sayang sama anak. Maka doa ibu kepada anak tanpa hijab di mata Allah. Bukain pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan. Siapapun anak, bila datang ke rumah orang tua, beri salam dan cium tangannya. Itulah akhlak. Cium tangan, masuk deh. Tidak duduk di kursi tamu, di kursi meja makan. Keluarga, bu kerupuk garing nih. Nggak pakai disuruh coy. Garing nih kerupuk nih. Mana bu opak nih. Bu, saya senang. Saya gembira kemana. Kenapa lu senang? Lihat ibu sehat. Jaga. Yang kedua, kata Ustadz, anak nggak boleh putus silaturahmi. Yang ketiga, mau minjem duit bu. Coba bayangin ya. Buat apaan? Motor nyangkut bu. Ambon di rumah udah 4 hari nggak pulang. Berapa duit? Lempengin bu 2 juta. Lihat. Ibu boleh ngumpulin cabai bawang. Hari ini belanja lebih 3.000, taruh kaleng gua. Besok lebih goceng, kaleng gua. Setahun anak mau pakai. Lemes ibunya. Ya. Duit gua ke laut nih. Sama kaleng-kalengin sekalian. Begitu duit 2 juta megang, bu pulang ya. Mendung. Terang begini mendung. Duit udah kena coy. Pulang anak. Tuh lagunya anak begitu. Minggu besok ditungguin nggak datang. Minggu kedua baru datang. Bawa kantong plastik hitam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Duit gue balik nih kata ibu. Ngobrol di kursi meja makan. Nggak ngomongin duit. Setengah jam kopi segelas di Samsu sebatang. Setengah jam ukurannya. Nggak ngomong duit, lemes ibunya. Ya, ke laut itu. Bu pulangnya, anak-anak nggak ada anterin sekolah, iya deh, cium tangan, pulang, lemes ibunya. Kantong plastik hitam yang dibawa anak, ibu penasaran. Pas dibuka, rengginang. 2 juta rengginang coy. Gila luar biasa anak-anak mah kebangetan bener. Maka anak mesti sayang sama orang tua. Bikin haul, cinta. Nih, jujur nih. Saya kasih ilmunya. Bikin haul
tidak harus 20 juta. Bikin haul tidak harus 10 juta. Bikin haul tidak harus undang Ainul Yakin. Ustadz setempat aja 250.000 bisa bikin haul. 250.000 bisa bikin haul. Nih, beli beras 10 liter, ayam mati, bikin bubur, ayamnya siwir-siwir, kerupuk pejok, enak haul makan bubur. Lo kayak tipes, nggak masalah. Yang penting kan baca yasinnya, baca tahlilnya, baca maulidnya. Makanan boleh ada, boleh kagak. Boleh coba di Depok, haul makan bubur. Kata elwet, gue kayak tipes, nggak masalah. Makanya sayangi ayah ibumu. Jujur, bikin senang ayah ibumu. Wahai anak, bila ayah ibumu masih ada, bikin dia bahagia. Jujur, kasih hadiah setiap bulan kalau boleh. Ini orang laki nih semua. Saya katakan, cintai istrimu, sayangi istrimu, tapi jangan lupa dengan orang tuamu. Ini nasihat. Adinul nasihat. Agama yang menasihati. Sayangi istrimu, cintai istrimu, tapi jangan lupa dengan orang tuamu. Tuh anak kalau mau berkah. Banyak orang begitu kawin lupa sama orang tua. Jujur, kau kenal istrimu umur 24 tahun, tapi ibumu kenalmu dari bayi. Pikirin pakai otak. Kasih tahu dulu ya. Makanya jangan takut kalau hadiah buat orang tua. Jujur, beliin sembako tiap awal bulan, cakep. Sembako beliin 150.000. Pego cuma. Tahu pego? 150. Beliin sembako, sirup marjan, terigunya segitiga biru, cak kunci nggak boleh. Gue nawar, minyaknya bimoli, kecap cap bango, yang mahal cap bango, jangan cap cabai, emang warteg. 150.000 kau hadiahkan kepada orang tuamu. Yang Nabi katakan, tahabu saling memberi, supaya timbul rasa cinta ibu dengan anak, anak dengan ibu. Sembako 150.000 bawain. Giant boleh bangkrut, warung Madura masih buka. Kau kasih tahu nih. Giant bangkrut, grup Hero gara-gara Madura buka 24 jam. Gila Madura, dagang nggak pakai tutup. Luar biasa. 365 hari setahun buka. Gila Madura. Idul Fitri buka, Lebaran Haji buka, hari kiamat setengah hari. Gila Madura. Pagi dagang, johor kiamat. Pakai akal dong. Saya lihat ini, saya pelajarin. Hebat nih warung. Bayangin coba, 24 jam buka, nggak tutup. Pagi istrinya jaga, suami tidur. Malam suami jaga, istri tidur. Punya anak. Gila Madura. Kapan nyenggol nih? Bikin pakai akal beneran. Masih tahu nih. Gila bener hebat. Nih hebat Madura. Beda sama warung Betawi. Betawi warung beda. Gue Betawi. Gue ngomong apa adanya nih. Jangan tersinggung, bukan rasis, bukan. Beda warung Betawi. Buka jam 10. Betawi. Nyantai coy. Ibadah coy Betawi. Habis subuh, tasbih, duha, wah cakep Betawi. Jam 10 buka. Baru buka, ponakan datang. Toples di bawah 4. Di sana ngutang rokok 2 bungkus bangkrut. Makanya jangan khawatir kalau kau berikan sesuatu kepada kedua orang tuamu.
nggak jadi miskin. Duit pego kau keluarkan buat ayah ibumu, Allah gantiin lagi. Allah gantiin lagi. Duit keluar dari kantong, Tuhan itu lagi. Katanya anpik mafil saya tinggal mafil jahit. Duit yang keluar Tuhan lagi kantong kita nggak jadi miskin. Mari bikin senang orang tuamu. Ayo, sekarang waktunya. Usianya sudah 70 tahun. Tidak lama lagi menghadap Allah. Kau akan nyesel. Nyesel kau kalau nggak ada punya orang tua. Saya katakan, hidup nggak enak nggak punya orang tua. Yang paling berat kalau Idul Fitri, malam takbiran, susah hati kita. Masjid takbir, musola takbir, di jalanan orang pawai takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nangis hati kita. Ayah nggak ada, ibu nggak ada. Besok pagi sholat id. Sholat id selalu setengah 7, jam 7. Pasarannya nggak ada sholat id jam 2 siang. Lo mau johor? Nggak ada, pasarannya jam 8 kelar. Itu aturan mainnya. Pulang dari masjid Idul Fitri, mau cium tangan siapa? Ayah meninggal, ibu meninggal, mau cium tangan siapa? Marbot masjid. Pekerjaan mulia marbot, bokar bol, nggak masalah. Pekerjaan mulia, mulia marbot mulia. Cium tangan siapa? Lebaran, ayah nggak ada, ibu nggak ada. Saudara 8 orang. Ya saudara, lu jangan arepin lebaran. Bapak nggak ada, ibu nggak ada. Ya saudara, tengik. Yang kaya-kaya, yang miskin awet. Mesti ngomong apa aja nih. Maka dari itu, bikin senang ayahmu, bikin bahagia. Insya Allah hidup kita berkah semuanya. Mari, tentang dilodain rasanya cukup. Sebab buktinya hari ini kita sudah hadir, membuktikan kita mencintai almarhum. Dan mudah-mudahan semua anaknya, cucunya, menantunya meneruskan perjuangan orang tua. Saya katakan, kalau bapak kita rambutan Ropiah, anak mesti jadi rambutan Ropiah. Tahu Ropiah? Cipelat. Cipelat. Jangan bapak Ropiah, anak si Nyonya. Marung coy, asem. Bapak kita pisang Ambon. Tuh. Anak mesti jadi pisang Ambon. Betul nggak? Bapak orang baik, anak mesti jadi orang baik. Kalau bapak itu pisang Ambon, anak mesti jadi pisang Ambon. Jangan bapak pisang Ambon, anak angkleng. Ditarik melawan. Mudah-mudahan ini satu arti nasihat. Sayangi gurumu, sayangi kedua orang tuamu, hidupmu berkah dunia dan akhirat. Di belakang saya masih ada kiai berbagai waktu. Sesama pemain dilarang sodok-sodokan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.